hadir. Sari, Hadir Kak. Afra, Hadir Kak. Tiara, Hadir Kak. Iva, Hadir Kak. Butet. Butet nggak ada. Butet hadir nggak hari ini? Hadir Kak. Apanya botak tadi kata mama ya. Nah, hari ini ada pembelajaran yang menarik. Nah, kenapa menarik? Karena kita belajar mengenai sosiologi. Karena ini adalah yang kita pelajari kehidupan kita di sehari-hari. Nah, kita mau bahas apa aja hari ini? Coba perhatikan di papan. Ada 2 sub materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengenai harmoni sosial. Dan yang kedua adalah mengenai interaksi sosial. Nah, ada kesepakatan dulu nih sebelum kakak melakukan atau memberikan materi untuk adik-adik semuanya. Nanti kalau kakak menjelaskan, adik-adik mohon disimak ya, didengar dengan baik karena di tengah-tengah pembelajaran nanti Kak Febri akan memberikan kuis. Siapa nanti yang bisa menjawab kuis dengan baik akan mendapatkan apa? Star check. Ada yang mau star check nggak? Mau. Kakak mau tes dulu semangatnya. Semangat, ready? Ready. Sudah makan dari adik-adik sebelum datang ke sini? Udah Kak. Udah Pak. Berarti kita udah bisa mulai pembelajarannya. Udah Kak. Sebelum kakak masuk ke dalam inti pembelajaran, coba diperhatikan judul kita mengenai apa? Harmoni dan interaksi sosial. Kalau mendengar kata harmoni, adik-adik udah pernah nggak? Pernah nggak mendengar kata harmoni? Nah, kalau interaksi sosial udah pernah nggak? Sudah pernah kita pelajari kan di kelas berapa? Kelas 10. Berarti nggak asing lagi. Berarti kita mau mempelajari hubungan harmoni dengan interaksi sosial. Nah, katanya tadi sudah pernah mendengar kata harmoni. Nah, kakak mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk adik-adik semuanya. Adik-adik, ada nggak yang pernah memainkan alat musik? Pernah. Alat musik apa namanya? Pianika. Pianika. Nah, pertanyaan yang kedua, pernah nggak adik-adik mendengar sebuah pertunjukan musik, alat musiknya itu dimainkan secara bersama-samaan? Pernah nggak? Pernah. Hari Minggu aku ke kafe, Kak, aku duduk, kemudian aku lihat sebuah pertunjukan musik. Di sana ada gitar, ada piano, ada biola. Nah, ketika mendengar alat musik itu yang dimainkan secara bersama-samaan, kemudian adik-adik itu senyum, kemudian menikmati. Kira-kira kenapa menikmati? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ini berhubungan dengan harmoni. Kenapa kira-kira? Ya, aku suka Kak lagunya Kak, aku suka musiknya Kak. Kira-kira kenapa adik-adik senyum menikmati? Karena enak didengar. Iya, kenapa enak didengar? Karena nada-nada yang dihasilkan dari alat musik itu indah dan harmoni. Artinya apa? Menyatu, selaras dan padu sehingga kita enak mendengar. Nah, tapi harmoni yang dimaksud di sini bukan di musik, tapi di mana? Di dalam kehidupan sosial. Nanti kita masuk langsung ke poin yang pertama adalah harmoni sosial. Pengertian harmoni sosial. Nah, apa itu harmoni sosial? Harmoni sosial adalah sebuah keselarasan yang ada di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, coba adik-adik perhatikan tulisan yang warna merah tuh. Ada kata apa di sana? Keselarasan, ada beragam. Siapa yang beragam, Kak? Kita sebagai masyarakat. Nah, sekarang Kak Febri mau kasih pertanyaan juga untuk adik-adik semuanya. Indonesia itu dikenal dengan masyarakat yang apa? Multikulturalis. Apanya yang multikultural? Budaya. Siapa? Oke, sama halnya dengan kita yang ada di dalam ruangan ini. Coba adik-adik perhatikan samping kiri kanannya dulu. Ada nggak perbedaannya dengan temannya? Perbedaan itu baik secara fisik, perbedaan apa lagi? Ada perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, bahwasannya ketika di dalam sebuah kehidupan masyarakat itu membentuk yang namanya harmoni sosial. Nah, kenapa ada harmoni sosial, Kak? Nah, kita tuh kan masyarakatnya beragam kan? Nah, untuk menciptakan sebuah harmoni sosial itu dibutuhkan apa?
yang namanya saling menghargai. Misalnya Vika dari suku apa? Nah, kalau Tiara dari mana? Minang. Nah, ini merupakan dua suku yang berbeda. Nah, bagaimana cara kamu untuk membina harmoni? Saling menghargai. Kemudian apa lagi? Saling menghormati. Nah, apa tujuan dari harmoni ini? Adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Artinya apa? Kita kan hidup berdampingan di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu tadi kita lihat, kita sadari, namun kita hormati dan kita hargai. Pertanyaan yang kedua yang bisa jawab, apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada harmoni sosial? Perpecah. Oke, namanya siapa? Sari. Sari kakak kasih pakaiannya satu. Akan terjadi perpecahan atau sering kita dengar istilah konflik. Ya. Nah, apabila masyarakat itu sudah mampu menjalin yang namanya harmoni sosial, berarti kegunaan si harmoni sosial itu ngapain? Mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan apabila suatu waktu terjadi yang namanya konflik itu tadi. Paham ya? Sampai di sini adik-adik paham? Oke, kakak boleh lanjut? Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian di poin yang kedua itu ada prinsip-prinsip dalam harmoni sosial. Nah, sama seperti yang sudah kakak spill tadi di awal, bahwasannya ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan yang namanya harmoni sosial itu tadi. Nah, terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada di sana inklusi sosial. Nah, apa itu inklusi sosial? Inklusi sosial itu adalah pemerataan sumber daya masyarakat tanpa melihat perbedaan. Namanya juga pemerataan. Kalau namanya tidak merata berarti ada yang timpang, berarti ada yang tidak adil. Siapa yang tidak adil itu kan? Nah, kenapa hadir si inklusi sosial ini? Ternyata adik-adik sadari nggak, di dalam kehidupan sosial budaya kita ini ternyata masih ada rendahnya kepedulian sesama anggota masyarakat, terutama dengan orang apa? Dengan orang-orang yang termarginalkan. Ada yang tahu arti kata termarginalkan? Nanti kakak kasih slide. Ada yang tahu arti marginal? Gak bisa jawab? Orang-orang yang terpinggirkan. Nah, untuk siapa hadir si inklusi sosial ini? Bahwasannya masih ada orang-orang yang tidak mengalami akses hak-haknya, kemudian tidak di dalam bidang pendidikan, banyak yang diabaikan, sering mengalami diskriminasi. Diskriminasi apa? Penindasan. Nah, kalau terjadi penindasan berarti ada apa? Pembeda-beda. Bagus. Berarti tadi startnya untuk si Gina. Nah, sekarang Kak Febri mau tanya lagi untuk adik-adik. Nah, ini kita simpel aja, ini di dalam fenomena kita sehari-hari. Siapa aja yang termasuk dalam kategori orang-orang yang termarginalkan? Penyandang disabilitas, iya nggak? Iya. Pernah lihat nggak penyandang disabilitas? Pernah. Apa contohnya? Coba ada Kak yang bisa kasih contoh, satu contoh konkret. Oh ya Kak, mereka sering diabaikan atau mereka sering mengalami kekerasan. Ada yang bisa kasih contoh? Oke, sekarang kakak kasih. Siapa yang pernah datang ke tempat-tempat umum, kemudian kamu duduk di sana di antara keramaian. Nah, rupanya tidak berapa lama waktu datanglah lansia, kemudian ada orang yang disabilitas, kemudian juga ada bangku untuk duduk. Kemudian kamu dengan kesadaran dulu memberikan bangku untuk orang tersebut. Nah, berarti si inklusi sosial ini hadir untuk apa? Untuk memberdayakan individu yang termarginalkan tadi, yang terabaikan tadi. Paham ya? Nah, karena sering sekali orang-orang yang dalam kondisi demikian itu tidak dilibatkan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya apa? Di dalam forum diskusi, misalnya di dalam kegiatan sosial. Anak jalanan masuk nggak? Masuk. LGBT masuk nggak? Iya, karena biasanya kan ada stigma-stigma yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian pengangguran, ya nggak? Kurang dilibatkan kan? Kemudian apa lagi? Orang
yang tidak waras atau orang gila. Nah itu tadi, karena banyak sekali ketidakpekaan sesama anggota masyarakat. Karena tidak semua orang mendapatkan akses yang sama. Contohnya tadi seperti anak jalanan tadi, kan nggak semua juga aksesnya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi tugas inklusi sosial tadi untuk apa? Masyarakat yang apa? Termarginalkan. Sama-sama untuk masyarakat ya termarginalkan. Jadi udah tahu contohnya ya adik ya. Kemudian kakak lanjut, paham? Lanjut. Kemudian yang kedua itu ada namanya kohesi sosial. Nah, kohesi sosial ini apa? Kemampuan masyarakat mempertahankan kesatuan dan kebersamaan. Oke, kata kuncinya apa? Mempertahankan. Nah, kalau di tahap yang kohesi sosial ini ada saling terikat, saling mencintai, kemudian ada rasa saling memiliki. Ya, gunanya untuk apa? Guna untuk membangun tujuan bersama. Nah, ketika ada situasi sosial ini mempengaruhi pola perilaku siapa? Masyarakat itu sendiri. Kalau kita misalnya saling mendukung, saling menghargai, saling bekerja sama, tentu kita akan saling apa? Tumbuh rasa saling percaya yang kuat. Ada yang bisa kasih contohnya? Indonesia dikenal dengan budaya apa? Bersama-sama melakukan kegiatan untuk gotong royong satu. Siapa namanya lagi nih? Sarina. Jadi yang lain boleh jawab ya. Apakah salah? Kalau misalnya jawabannya hampir mendekati nggak masalah. Yang penting menyampaikan pendapat. Kemudian tadi Sari menjawab apa? Gotong royong. Nah, gotong royong ini sering kita lihat nggak di dalam kehidupan sehari-hari? Satu orang contoh gotong royong di hubungan keluarga. Ayo, oke Tiara. Gotong royong itu kan kerjasama kan Kak? Iya. Kalau di lingkungan keluarga, contoh gotong royongnya misalnya udah ada bagi tugas, misalnya kayak adiknya dapur rumah, kakaknya nanti ngepel, kayak gitu. Atau masak sama-sama, mengerjakan pekerjaan rumah itu secara bersama. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tiara. Ya, jawabannya bagus ya. Tiara tadi menjawab gotong royong artinya menghargai setiap anggota di dalam keluarga. Ada pembagian tugasnya Kak. Kemudian kalau kamu sebagai seorang pelajar nggak di sekolah? Ya. Ada satu orang yang bisa sebutkan gotong royong di dalam bidang pendidikan atau di dalam sekolah gitu? Ada nggak? Tiket masuk nggak? Piket, iya. Kemudian adik-adik di sini berasal dari sekolah yang berbeda-beda nggak? Iya. Biasanya kalau misalnya di dalam sekolah itu kamu dengan yang lain itu punya tanggung jawab bersama nggak? Iya. Apa contoh tanggung jawabnya? Menjaga nama baik sekolah, menghargai yang namanya anggota warga sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif, termasuk nggak? Iya. Dalam kohesi sosial. Iya. Masuk? Oke. Kemudian yang terakhir, jangan melulu orangnya itu ya. Kemudian gotong royong di lingkungan masyarakat. Ada nggak yang kasih contoh? Gak usah jauh, dekat aja. Contohnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Oke, Kalau kamu. misalnya gotong royong untuk persiapan nikah tetangga itu masuk. Boleh, berarti di dalam keadaan sulit membantu tetangga termasuk apa? Kohesi sosial. Ingat kata kuncinya tadi, mempertahankan berarti guna untuk mencapai tujuan bersama. Salah satunya apa? Budaya gotong royong. Sampai di sini paham? Boleh kakak lanjut? Boleh. Sekarang yang kesimpulan ketiga. Oke. Kesimpulan. Oke, sekarang kan kakak tadi sudah menjelaskan mengenai poin-poin dari apa itu harmoni, kemudian apa prinsip-prinsip harmoni. Nah, kemudian kakak ingin tanyakan, dari sekian yang kakak tanyakan ini ada nggak yang bisa menyampaikan satu pendapatnya saja mengenai kesimpulan yang kita bahas hari ini, mengenai harmoni sosial? Ayo, pendapatnya aja, nggak usah terlalu meluas. Yang kamu pahami mengenai yang kakak jelaskan tadi. Ada yang bisa menjelaskan? Vika boleh? Yang kamu dengar tadi apa? Pokoknya Ayo yang lain siapa jawabannya? pokoknya tuh Kak, kita tuh harus selaras kenalkan saling menghormati satu sama lain. Stasiun satu ya untuk Vika. Ada lagi yang mau menambahkan? Tara? Berarti kakak aja yang simpulkan ya sebelum kakak tutup pembelajarannya ya.
bahwasanya harmoni sosial itu untuk apa? Mengupayakan supaya masyarakat itu menciptakan lingkungan yang harmonis, nyaman, aman. Kalau seandainya sudah aman berarti apa? Sudah terjalin yang namanya lingkungan yang kondusif dan baik. Dan jangan lupa beberapa poin mengenai prinsip-prinsip harmoni tadi. Tujuannya tadi untuk apa? Kalau inklusi untuk orang yang masyarakat yang termarginal. Kan kemudian kalau kohesi untuk apa? Budaya gotong royong. Paham sampai di sini adik-adik semuanya? Oke, untuk pembahasan mengenai interaksi sosial itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa hadir ya untuk adik-adik semuanya ya. Nah, semuanya tadi sudah menjawab itu sudah oke, pendapatnya juga udah baik. Nah, minggu depan kakak mau lihat lagi pendapat dari adik-adik yang lainnya. Oke, sekian pembelajaran kita. Jangan lupa adik-adik diisi ratingnya ya hari ini ya. Jangan lupa ya. Oke, kakak tunggu sebentar, kasih ratingnya sebentar. Sudah? Sudah. Terima kasih ya atas perhatian dan kehadiran adik-adik semuanya. Semoga apa yang kakak berikan hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik selanjutnya. Terima kasih kakak ucapkan perhatiannya. Terima kasih dan selamat sore.